Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan memulai aktivitasmu pada satu hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengar firman Tuhan menjadi renungan kita bersama. Kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 4 April 2026 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kemarin tanggal 3 April 2026 kita sudah beribadah memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus atau yang lazim disebut dengan Jumat Agung. Dan di dalam ibadah tersebut pasti Bapak Ibu sudah juga mengikuti ibadah perjamuan kudus dan memperingati detik-detik kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Itu akan menjadi salah satu pegangan bagi kita, bagaimanakah Kristus itu bukan hanya sekedar cerita tetapi kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita manusia, di mana Dia mau berkorban untuk kita, menebus dosa-dosa kita, dan Dia mati di kayu salib untuk kita semuanya. Dia yang tidak berdosa menanggung dosa-dosa kita yang berdosa, sehingga kita boleh selamat dan memiliki satu tempat yang telah disediakan bagi orang percaya, itu surga yang kita tuju di akhir hidup kita. Saudara-saudaraku, menjadi satu pembuktian bagi kita dengan kematian kita Tuhan Yesus Kristus, kita akan semakin yakin tidak ada jalan keselamatan selain daripada Yesus sendiri. Yesus mengatakan dalam firman-Nya bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Jadi hanya di dalam Kristuslah kita memperoleh keselamatan itu, dan hanya Dia satu-satunya lah jalan keselamatan itu. Makanya Bapak Ibu, jangan seorang pun kita berpaling dari Dia. Sehebat apapun pergumulan hidupmu, pertentangan di tengah-tengah keluargamu, persoalan dalam pekerjaanmu, Yesus jangan kau tinggalkan di dalam hidupmu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang banyak dan meyakinkan orang banyak itu dalam renungan kita pada hari ini di Injil Yohanes 8 ayat 12. Dia langsung memproklamirkan kepada banyak orang bahwa Dialah terang dunia, yang menunjukkan melalui terang ini setiap orang pasti melihat dengan jelas siapakah yang dia ikuti, dan melihat dengan jelas bahwa tidak ada lagi keraguan-raguan. Terang itu membawa penglihatan yang jelas bagi setiap kita, melihat apapun, benda-benda apapun di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, atau mungkin saja di tengah-tengah pergaulan kita. Dia akan menjadi terang untuk menuntun kita supaya kita tidak terjatuh dan benar-benar dihadapkan dengan percobaan hidup kita. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa Dialah terang dunia, ya. Dialah terang dunia, dan mengatakan barang siapa mengikut aku, maka dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Benar Bapak Ibu, hanya orang yang membawa terang, ya. Kalau dalam bahasa Batak palito, sodang, dia mampu mengikut kepada pembawa terang tersebut. Tapi orang-orang yang membawa dalam kegelapan pasti akan terjatuh, terpeleset, tersandung, bahkan akan terbentur dengan apapun yang ada di hadapannya, karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Inilah yang diproklamirkan Yesus kepada orang banyak tersebut, supaya mereka tidak akan pernah terjatuh dalam segala kehidupan dunia ini,
supaya mereka memperoleh keselamatan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dan dikatakan dia akan mempunyai hidup karena dialah terang hidup itu. Luar biasa. Dan besok kita juga akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu membuktikan bahwa kubur kosong yang dinyatakannya kepada orang-orang percaya menandakan kepada kita benar-benar dialah anak Allah. Satu yang luar biasa bagi kehidupan orang beriman ketika dia mempercayai dengan penuh siapa yang diikutinya. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini dan besok menjadi tanda kehidupan itu berlangsung dalam diri setiap orang percaya melalui kebangkitannya. Saudara tidak akan mengikuti kegelapan-kegelapan dunia ini, tidak menyimpan kegelapan-kegelapan dunia ini, kekuatan-kekuatan dunia ini, tetapi jadikanlah Yesus melalui kebangkitannya besok hari, dia sudah hidup, dia sudah bangkit, dan dia akan menjadi terang bagi orang-orang percaya yang mengikut kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yakinkan dirimu bahwa kamu terus berpegang kepada Kristus, kepada Yesus Kristus yang menjadi pembawa terang dalam hidupmu. Jangan lagi engkau pergi kepada kegelapan dunia ini, kekuatanmu diri sendiri, tetapi kepada terang yang akan membawamu, bahkan menuntunmu ke sesuatu yang lebih luar biasa lagi, ketika kita melihat bahwa tidak ada lagi pembatas antara kita dengan dia. Tinggal kita berdoa, tinggal kita menyampaikan doa-doa kita kepada dia. Selamat untuk beribadah dan bersorak-sorai atas kebangkitan Tuhan Yesus besok hari, dan biarlah kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah benar Tuhan, kami setia mengikuti Engkau karena Engkaulah terang dunia itu, terang bagi kehidupan kami. Kami tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan dunia ini. Tuntun kami, arahkan kami, agar kami tidak akan tersandung, tidak terjatuh, karena kekuatan dunia ini selalu merongrong pikiran dan hati kami. Tapi kami hanya mau tertuju kepada Tuhan, si pembawa terang itu, sumber terang itu dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami. Biarlah Tuhan, mereka juga Kau tuntun, dan sehingga mereka dengan jelas melihat bahwa hanya di dalam Tuhanlah sumber terang dan keselamatan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera adalah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.